Alhamdulillah. Ini tadi sudah selesai ya Pak ngajarnya? Sampun. Mohon maaf mengganggu sebentar ya Pak atas waktunya. Seperti rencana kita kemarin, besok kan kita merencanakan saya yang bersama Pak Wisnu di kelas ya, dalam rangka supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelasnya Pak Wisnu. Pak Wisnu buatan keberatan ya, bimbing saya ke kelasnya Pak Wisnu untuk membersamai Pak Wisnu. Iya, monggo Bu. Sejak saat kapipun. Sebelumnya Pak Wisnu, sebelum besok kita bersama-sama di kelas, kita ngobrol dulu hari ini, sharing dulu berkaitan dengan persiapan nanti Pak, panjenengan, apa yang panjenengan persiapan untuk kegiatan pembelajaran besok. Bisa nggih Pak? Sakit. Terima kasih. Besok itu materinya apa ya Pak di kelasnya Pak Wisnu? Kalau besok itu kebetulan materinya tentang yang pertama ada pantun, Bu, amal pantun, dan yang kedua ada sistem peredaran darah manusia. Tapi besok sudah sampai pada gangguan sistem peredaran darah manusia. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Wisnu siapkan untuk besok itu Pak? Kalau yang saya persiapkan, yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajarannya Bu. Terus yang kedua ada media-media belajar yang dibutuhkan seperti video, gambar, lalu media-media yang lain. Lalu selanjutnya juga strategi yang sudah saya siapkan untuk disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dan yang terakhir ada beberapa sumber-sumber belajar yang sudah saya rangkum untuk materi besok. Sudah lengkap sekali persiapannya Pak Wisnu. Insya Allah. Oh iya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Pak Wisnu tujukan apa selesaikan pada pembelajaran besok apa ya kira-kira? Boleh saya tahu? Pembelajaran besok yang ingin saya capai dari siswa itu, yang pertama karena materinya ada tadi amal pantun, jadi siswa besok saya ajak untuk mengamati sebuah pantun, lalu siswa menyimpulkan amanat dari pantun yang dialami tersebut. Lalu yang kedua, setelah bisa menyimpulkan amanat pantun, siswa diajak untuk membuat pantun dari amanat yang diberikan oleh guru sebelumnya. Lalu yang selanjutnya siswa diminta untuk berdiskusi mengenai materinya tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Lalu setelah itu siswa membuat laporan hasil diskusinya. Jadi besok itu ada 2 mata pelajaran ya Pak dalam satu pembelajaran besok ya? Iya, ada pengamatannya seperti itu. Begini Pak, dari tujuan pembelajaran yang sudah panjenengan rencanakan di RPP tadi ya, kan panjenengan sebagai pemimpin pembelajaran punya target. Mungkin apa sih aspek pengembangan atau kompetensi apa yang ingin fokus Pak Wisnu kembangkan sebagai pemimpin pembelajaran pada kegiatan besok itu? Jadi saya menginginkan itu dalam belajarnya itu bisa menyeting pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Karena karakteristik siswa di SD1 dan SD lainnya kan berbeda-beda. Jadi yang besok saya khusus menggunakan model pembelajaran number head together untuk siswa-siswa saya yang aktif gitu. Itu masuk strategi ya Pak yang sudah panjenengan siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Sesuai dengan karakteristik siswa didik saya. Wah, bagus. Terima kasih Pak Wisnu. Untuk selanjutnya besok kita bersama-sama di kelas. Mohon izin saya bersamai Pak Wisnu dan terima kasih untuk sharingnya persiapan pada kesempatan hari ini ya Pak. Semoga besok pelaksanaan kita berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan apa kompetensi yang akan dikembangkan Pak Wisnu agar bisa memfasilitasi anak dalam pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu yang fokus yang mau panjenengan kembangkan untuk besok bisa dimaksimalkan. Terima kasih Pak Wisnu. Mungkin kita ketemu lagi besok. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita belajar disiapkan untuk awal pembelajaran berdoa.
Sabrok berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa? Aura. Oke, Aura ya. Baik anak-anak, sebelum Pak Wisnu melanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya, Pak Wisnu akan memberikan kalian sebuah permainan. Nah, namanya yaitu permainan tebak gambar untuk melatih kalian konsentrasi dan juga agar kalian siap secara mental dan fisik. Oke, sekarang siapa yang mau menjawab Saya Pak. pertanyaan dari gambar ini? Nah, dekati gambar ini. Oke, apa? Tifus. Apa? Tifus. Kenapa bisa tifus? Karena banyak Karena hanya diganti tepuk tangan sabar. Ayo, terakhir. Ayo, angkat tangan. rusak. Oke. Darah rusak. Tepuk tangan sabar. Saya kira kalian sudah cukup untuk berkonsentrasi, jadi kita bisa memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, berkaitan dengan gambar yang terakhir, kita masih pada pembelajaran tema 4, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Nah, berkaitan dengan gambar yang terakhir ini, kita masih akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada organ peredaran darah kita. Yang tadi dari awal tadi penyakit-penyakit semua ya, ada tipes, ada apa lagi? Demam berdarah dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh penyakit. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu contoh penyakit peredaran darah. Pak Wisnu harapkan kalian nanti selama pembelajaran dapat menganalisis gangguan sistem peredaran darah manusia. Lalu yang kedua dapat menyimpulkan penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang terakhir membuat laporan pengamatan gangguan peredaran darah manusia yang kalian amati melalui nanti menggunakan Chromebook dan juga melalui tayangan video yang Pak Wisnu berikan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Pak Wisnu memberikan sebuah motivasi agar kalian selalu menjaga kesehatan peredaran darah kalian. Kemarin pesannya untuk apa saja? Untuk menghindari penyakit peredaran darah. Oke, tidak makan makanan berkolesterol. Ada yang lain? Rajin olahraga. Tuh. Pak Wisnu tayangkan terlebih dahulu sebuah video untuk kalian amati. Amin. Jadi itu adalah salah satu video. Isi tentang apa lagi? Salah penyakit. Apa yang penyakit? Tentang penyakit? Kolesterol. Yang lain. Yang tadi darahnya tadi kesumpetan apa tadi? Kuning-kuning tadi. Minyak. Lemak itu kolesterol. Sekarang Pak Wisnu akan membagi kalian jadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 nanti akan mendapatkan nomor kepala warna kuning, dan kelompok 2 akan mendapat nomor kepala warna hijau. Di sini karena anggota kelompoknya 3 semua, karena ada 1 yang tidak masuk, maka Pak Wisnu kasih nomornya juga sampai 3 saja. Sekarang silakan perwakilan anggota kelompoknya untuk maju ke depan mengambil nomor kepala. Silakan. Yang kelompok 2? Oh ya, sekalian ini. Baik, silakan duduk. Nah, anak-anak, silakan nomor kepalanya sekarang dipakai di kepalanya masing-masing. Silakan pilih nomornya. Ditaruh di depan ya nomornya biar kelihatan Pak Wisnu. Nah, di sini Pak Wisnu akan memberikan LKPD
yang kalian kerjakan secara individu terlebih dahulu. Itu juga akan membagikan 2 buah Chromebook. Ini nanti akan kalian gunakan untuk mencari informasi terkait gangguan peredaran darah di internet. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Kalau begitu, sekarang silakan dibuka terlebih dahulu Chromebooknya dan dihidupkan. Sambil menunggu Chromebook kalian aktif, sekarang Pak Wisnu akan menayangkan video untuk bahan kalian untuk mengerjakan LKPD. Sudah siap ya? Sekarang kita masuk ke kegiatan intinya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Pak Wisnu mengecek dulu apakah sudah menerima LKPD semua? Sudah, baik. Sekarang Pak Wisnu akan memberikan masing-masing kelompok 1 buah gangguan peredaran darah yang harus kalian cari, jelas ya, yaitu apa nama penyakitnya, apa penyebabnya, dan apa cara pencegahan atau pengobatannya. Silakan dicari di Google. Untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 Pak Wisnu berikan sebuah penyakit yaitu hipertensi. Diberikan. Kelompok 2 penyakitnya hipotensi. Nah, kalian cari informasinya di Google. Pak Wisnu berikan waktu 10 menit untuk satu masalah ini. Sambil Pak Wisnu berkeliling, Pak Wisnu sambil menilai keaktifan kalian di kelompok. Semuanya berperan. Baik, sudah selesai semua? Sekarang silakan didiskusikan untuk menyatukan persepsi kalian tentang masalah tersebut. Harus sama pemahamannya dalam satu kelompok. Oke, saya berikan waktu sisa 3 menit karena sudah terpakai 7 menit. Oke, waktu sudah habis. Silahkan sekarang duduknya diregangkan lagi. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Wisnu, untuk permasalahan pertama, Pak Wisnu mau tanya terlebih dahulu ke kelompok 1. Pak Wisnu menunjuk nomor 2. Silakan berdiri nomor 2. Nah, silakan dijawab pertanyaan dari Pak Wisnu. Apa itu penyakit hipertensi? Penyakit tekanan darah tinggi. Oke, apakah betul? Betul, oke. Tepuk tangan untuk nomor 2. Silakan sekarang nomor 2 menunjuk nomor di kelompok 2, kelompok hijau. Nomor 3. Oke, nomor 3 silakan berdiri. Nomor 3 tadi permasalahannya tentang Hipotensi. hipotensi. Oke. Nomor 3 sudah siap? Pertanyaan dari Pak Wisnu, sebutkan 1 penyebab bisa terjadinya penyakit hipotensi. Yang keras. Depresi. Oke, apakah yang lain juga seperti itu? Oke, tepuk tangan nomor 3. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, ini sepertinya kurang fokus semua. Jadi Pak Wisnu mempunyai sebuah ice breaking untuk kalian untuk melatih konsentrasi kalian agar kalian bisa fokus ke pembelajaran lagi. Sudah siap? Oke. Namanya ice breakingnya yaitu topik pagi, siang, dan malam. Apabila Pak Wisnu menyebutkan kata pagi, nanti kalian akan menepuk 1 kali. Kalau misalnya Pak Wisnu mau mengatakan kata siang, tepuknya 2 kali. Nah, yang malam, kalau Pak Wisnu mengatakan kata malam, maka tepuknya tidak sampai bunyi karena orang-orang. Ya, oke. Fokus, konsentrasi. Pada suatu pagi,
harusnya. Oke. Pada suatu pagi, ya, Pak Asun berangkat ke sekolah. Ternyata dan kalian saya kira sudah cukup fokus. Kita akan lanjutkan pembelajaran. Sudah siap? Siap. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya karena tadi sudah disebutkan semuanya dari penyakit, terus cara pencegahan dan juga penyebabnya. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua atau gangguan penyakit yang kedua. Silakan disiapkan, diisi di lembar kedua. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik hari ini. Jadi semuanya berperan, saya lihat tadi di masing-masing kelompoknya. Dan kalian juga sudah memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, yaitu untuk mencari informasi terkait kegiatan pembelajaran kita. Dari pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari apa saja? Penyakit berat. Ada apa saja? Oke, Dani, ada apa saja? Ya. Oke, selanjutnya saya harus mau tanya, anemia tadi itu sebabnya apa? Oke, sama Nathan, bukan? Tubuh yang kurang sel darah merah. Itu takutnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah benar-benar paham, Pak Wisnu akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu. Dikerjakan. Sudah diteliti semua? Sudah yakin akan jawabannya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan sesuai nomor urut dalam APT dan juga soal evaluasinya. Oke, silakan duduk dulu. Anak-anak, kalian pada pembelajaran hari ini merasa senang atau tidak? Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian ingin pembelajaran seperti apa? Eksperimen. Oke, yang lain? Pengamatan. Baik, di pembelajaran selanjutnya Pak Wisnu juga berharap sekali Pak Wisnu bisa mengikuti apa yang kalian inginkan. Oke. Selanjutnya, untuk tindak lanjut, untuk tugas di rumah, kalian Pak Wisnu berikan tugas untuk mencari informasi lagi mengenai penyakit-penyakit yang belum disebutkan di sini. Nanti Pak Wisnu akan catatkan di grup WhatsApp ya. Pak Wisnu ingin memberikan sebuah pesan kepada kalian. Jadi untuk menjaga agar terhindar dari gangguan peredaran darah, maka kita harus apa saja? Yang pertama olahraga, yang kedua apa Dani? Makan makanan yang sehat, ada lagi yang lain? Tidak merokok dan tidak makan makanan yang berminyak atau berkolesterol ya. Oke, saya rasa cukup pembelajaran ini. Sebelum saya tutup, silakan berdoa terlebih dahulu.